pemirsa, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa saksikan terus Go Healthy karena acara ini hadir setiap hari sampai berkali-kali dengan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Kenapa? Karena Anda harus sadar bahwa kesehatan ini adalah harta yang paling berharga. Dan Anda juga harus tahu pemirsa kalau Go Healthy sekarang ini ternyata sudah lebih dari 1.500 episode. Wah, terima kasih ya buat kebersamaannya. Dan supaya kita makin akrab pemirsa, saya mau mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community, tempat di mana Anda akan banyak mendapatkan informasi dan juga tips kesehatan dari para praktisi. Gimana cara bergabungnya? Nggak usah pendaftar-daftar, tinggal di-scan aja ya. Tuh ada QR Code ya, tinggal di-scan. Dan saya ucapkan selamat datang di Go Healthy Community. Bersama saya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Ya? Kabar baik, salam sehat. Dan juga ada bersama saya seorang ibu yang ceria orangnya ya. Cuman apa daya, kemarin keceriaannya sempat tercabut gara-gara serangan stroke yang dideritanya. Ada Ibu Siti Fatimah. Bu Siti apa kabar? Sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat. Tenang, nggak usah tegang. Biasa aja ngobrol sama saya. Iya, sehat-sehat. 43 tahun? Iya. Anaknya udah 4? Iya. Wah, subur sekali Ibu ya. Oke. Dan Ibu terkena serangan stroke ya? Iya. Menyerang anggota tubuh sebelah kiri? Sebelah kiri. Kaki dan juga tangan. Oke, nanti kita akan cari tahu apa yang membuat Ibu Siti ini sampai terkena stroke dan usaha apa saja yang dilakukan oleh Ibu Siti supaya stroke-nya nggak berulang. Ya. Ibu lagi ada di TV nasional, Ibu. Ya. Coba disapa suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Ya. Silakan disapa. Ya, Assalamualaikum suamiku, anak-anakku semua sehat-sehat, jaga kesehatan selalu. Oke, Ibu Siti Fatimah datang ke Go Healthy tentunya mencari solusi bagaimana caranya bisa kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Tapi apa yang terjadi sama beliau ya? Coba kita simak tayangan yang satu ini. Siti Fatimah tak pernah terbayangkan olehnya kondisi tekanan darah yang dialaminya sejak hamil ternyata bisa tetap bertahan hingga menjadi komplikasi. Setelah proses persalinan selesai, Siti tak kembali melanjutkan minum obat karena merasa tekanan darahnya yang tinggi tidak menimbulkan gejala. Punya tensi tapi nggak ada yang dirasa. Tiba-tiba saya pecah pembuluh darah, tiba-tiba nggak bisa bergerak, separuh badan. Pada tahun 2023 lalu, saat memberikan ASI kepada anaknya, Siti tiba-tiba tidak merubah posisi tubuh karena sebagian anggota tubuhnya menjadi lemas. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dan betapa terkejutnya Siti ketika mengetahui bahwa dirinya didiagnosis mengalami stroke. Harapan saya biar cepat pulih, biar bisa ngurus anak-anak lagi. Kasihan anak-anak masih kecil-kecil, apalagi tuh si Dede yang masih kecil, masih butuh mamanya. Mudah-mudahan bisa pulih lagi, bisa main sama Dede. Ibu Siti terkena stroke tahun? 2023. Tahun 2023. Kejadiannya sedang apa waktu itu? Saya sedang siang itu ngasih ASI anak saya. Sedang memberi ASI buat memberi anak? ASI anak. Anak yang keberapa nih? Anak keempat. Anak yang keempat. Udah buncak. Lalu, namanya siapa anak yang keempat? Yang keempat Anissa Rizkiana Ulaya. Oke. Iya. Anak yang pertama siapa? Coba saya memorinya saya tes ya. Anak yang pertama? Nesmi Aulia Rahman. Anak yang kedua? Fadil Masduki Muhammad. Bagus-bagus namanya. Anak yang ketiga? Bayu Ana Mustafa. Anak yang keempat? Anissa Rizkiana Ulaya. Oke. Luar biasa. Secara kompetitifnya oke ya. Gimana kejadiannya pada saat itu, Bu? Pada saat itu saya dikasih ASI anak yang keempat, Anissa, lalu? Habis itu pengen ngebalik, ngangkat tangan, nggak bisa. Oh, tiba-tiba lemas. Pokoknya nggak keangkat ini tangan. Ini dicubit nggak berasa. Aduh. Terus mau ke kamar mandi udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa. Ke dokter? Langsung diantar ke dokter jam 4:30 sore. Apa kata dokter? Kata dokter langsung katanya pecah pembuluh darah, saya harus segera dioperasi. Tapi emang tensi tinggi ibu tuh ya? Iya 180. Astaga. Oke, nanti kita akan bahas ya mengenai tensi yang tinggi yang memang erat kaitannya dengan stroke ya. Tapi sekarang saya mau mengetes Ibu Siti dulu. Menurut Ibu Siti, tensi tinggi beresiko melahirkan normal. Benar atau salah, Bu? Benar, berisiko normal. Saya Gitu ya? kan
sesar. Nah, sebagai sesama perempuan boleh dicerahkan Mbak Preti? Jadi memang tensi tinggi ini beresiko melahirkan normal. Jadi pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar dan jawaban ibu sudah tepat. Tensi tinggi pada saat hamil otomatis pada saat proses persalinan normal, proses mengejan itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, resiko untuk ibunya sendiri apabila pada saat proses persalinan tensinya begitu tinggi, otomatis bisa beresiko komplikasi dari tensi yang terlalu tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beresiko untuk terkena preeklamsia, mengalami preeklamsia maupun eklamsi. Ingat bahwa tensi yang tinggi otomatis beban kerja jantung ini berlebih. Maka otomatis akan lebih cepat mengalami kelelahan pada saat melakukan persalinan normal. Bisa menjadi lebih panjang dan nantinya bisa beresiko mengalami perdarahan pasca persalinan. Dan tensi tinggi pada saat kehamilan itu juga memiliki resiko tertentu untuk janinnya. Yang pertama, pertumbuhan janinnya bisa saja terhambat. Lalu yang kedua, proses persalinan yang lama juga bisa mengganggu keadaan dari janin tersebut. Nah, oleh sebab itu disarankan untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan ANC setidaknya 6 kali selama kehamilan. Kenapa pemeriksaan itu penting? Karena nantinya tenaga kesehatan akan melakukan evaluasi kepada ibu hamil, memilih persalinan metode yang tepat menyesuaikan dengan kondisi dari ibu tersebut dan juga memilih persalinan yang paling rendah resikonya. Jadi untuk pernyataan tensi tinggi beresiko melahirkan normal adalah sebuah pernyataan yang benar. Ibu juga kan punya tensi yang tinggi sampai 180. Iya. Sehingga ibu terkena stroke, pecah pembuluh darah. Iya. Hidup langsung berubah ya Bu ya? Iya. Yang paling bikin sedih apa sih Bu? Yang paling sedih saya nggak bisa ngajak si Dede main seperti dulu. Nggak bisa aktivitas kayak ibu-ibu rumah tangga, masak. Udah nggak bisa masak. Susah. Susah. Iya. Tapi ibu semangat untuk sembuh? Semangat. Ibu pernah terbayang nggak sih Bu, ibu kena stroke? Nggak pernah. Tapi ibu sadar punya tensi tinggi dari dulu? Sadar. Ibu tahu nggak kalau tensi tinggi dan dibiarkan bisa kena stroke? Taunya bahaya-bahaya tapi nggak tahu kalau kena stroke begini. Kalau tahu mah. Padahal ibu juga harus tahu nih, pemirsa juga Anda harus tahu. Kalau hipertensi punya julukan Bu, the silent killer, pembunuh diam-diam. Ya itu yang saya rasakan. Gitu. Saya nggak punya rasa punya tensi tinggi. Tiba-tiba saya pecah pembuluh darah. Oke Ibu, mohon maaf nih. Sekarang kan yang terakhir kan sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri. Tangan sudah sampai sejauh mana Ibu kalau boleh Tangan satu pergerakannya? Udah bisa menggenggam? Bisa. Ada tenaganya nggak sekarang? Ada. Diangkat sampai mana Ibu? Ya, saya angkat. Ini udah lebih mending. Iya. Dulu awal-awal, Awal-awal ya belum. mohon maaf Ibu, kalau jalan saya boleh lihat seperti apa Ibu kalau jalan? Harus pakai tongkat nggak? Enggak. Oh enggak, coba. Boleh cuman agak kaku. Ya, Masih agak diseret kaku. ya? Masih diseret Ya, ya yang Bu? kiri ini masih. Oke, cukup Bu, hati-hati. Balik lagi Ya, Bu. ya. Masih agak apa namanya belum. Masih bertumbuhnya ke kaki kanan. Iya, Karena kaki betul. kirinya masih belum jejak ya Bu ya? Iya, kaki tirinya masih belum ini banget masih. Ibu pengen sehat lagi? Pengen. Ibu pengen tahu solusinya? Banyak. Tapi kita lihat dulu nih, karena sesaat sebelum kami melakukan syuting, kami periksa kondisi terakhir dari Ibu Siti. Jadi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek tensinya, ternyata tensinya masih tinggi nih Bu, ada di angka 141/86. Jadi tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah yang atas mencapai atau melebihi 140 dan atau jadi salah satu aja ya pemirsa ya, itu sudah masuk ke dalam kategori hipertensi. Tekanan darah yang bawah ini mencapai atau melebihi angka 90. Di sini saya memberikan apresiasi kepada Ibu Siti sudah berjuang untuk pulih ya, dalam arti memang sudah konsumsi obat secara rutin, sudah mengupayakan gaya hidup sehat, nurut sama dokter, fisioterapi dan latihan. Tetapi perlu disadari bahwa Ibu harus melengkapi upaya Ibu dengan teknologi tambahan Ibu, karena kita lihat bahwa di sini tensinya sifatnya masih fluktuatif. Jadi ada upaya tambahan yang perlu Ibu Siti lakukan untuk menjemput pulih, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjaga tensinya agar tetap stabil. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadi resiko stroke berulang. Nah, Ibu tahu nggak Bu, masalahnya tensi tinggi ini di mana Bu? Kebiasaan kurang tidur saya. Oke, apalagi? Kurang tidur, Iya, terus? kecapean dulunya itu. Sebenarnya itu adalah faktor-faktor pendukung lainnya, tapi yang paling utama adalah kualitas darah dan pembuluh darah Ibu yang punya masalah. Jadi kalau kita bicara masalah tekanan darah itu adalah sebenarnya tekanan dari pompa jantung kita. Ya, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kualitas
darah dan pembuluh darahnya baik, ya artinya darahnya tidak kental. Kemudian pembuluh darahnya tidak kaku, tidak rigid, tidak sempit. Itu tekanan darahnya akan menjadi normal. Tapi begitu ada masalah darahnya kemudian kental atau pembuluh darahnya menjadi kaku dan sempit, itu tekanan darah kemudian akan terjadi peningkatan. Makanya itu kemudian terjadilah tadi ada pecah pembuluh darah karena tekanan terlalu tinggi di kepala, di otak, kemudian terjadilah stroke. Nah, solusi yang kita harus atasi adalah tadi faktor stres, kurang tidur. Itu sebenarnya adalah pola hidup yang harus kembali normal. Kemudian jaga berat badan Anda, kemudian jaga kolesterol Anda, gula darah Anda, lemak Anda, semua harus juga terjaga dengan baik. Dan kemudian bisa dibantu dengan teknologi. Teknologi yang akan membuat supaya kualitas darah kita menjadi lebih bagus. Kita bicara teknologi laser, kita bicara dia akan meningkatkan kualitas pembuluh darahnya. Kita lihat di sini bagaimana kualitas darah yang tidak baik ya pada orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi. Kita lihat darahnya menjadi tidak normal, saling berdekatan, saling menempel, dan kemudian ini akan menjadi lambat alirannya. Dan ini sangat berbahaya pada kesehatan tubuh kita. Karena kalau dia mengalir pada sistem pembuluh darah kita, apalagi ini kemudian terjadi di otak, akan terjadi sumbatan. Dan ini akan mengganggu kualitas organ yang ada atau yang harus mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya, ini akan menguraikan penggumpalan tadi. Darah itu akan menjadi lebih cair, ya tidak mengental, dan juga mencegah untuk supaya tidak terjadi penggumpalan kembali. Teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide, membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan harapannya tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Teknologi laser yang tadi sudah kita jelaskan ya Bu ya, nantinya digunakan pada area pergelangan tangan. Tuh bisa Ibu lihat ya, seperti yang digunakan oleh Kang Ronald. Perangkat laser tersebut akan mengeluarkan 3 warna laser. Ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning yang akan menembus lapisan kulit terluar, tengah, dalam, menuju otot, menuju pembuluh darah, dan nantinya si sinar laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO. Dia membuka pembuluh darah, tensi menjadi lebih terkendali, dan manfaat NO ini masih banyak. Dia bisa membantu menguraikan gumpalan darah, mencegah penempelan sel-sel keping darah, kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki. Terlebih lagi juga di pergelangan tangan kita ada titik-titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung maupun paru-paru kita. Di sana ada PC6, PC7, ini adalah untuk sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, ini adalah untuk kesehatan jantung itu sendiri sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien, tekanan darah menjadi lebih terkendali, denyut jantung menjadi lebih teratur, dan juga ada titik akupuntur LU7, 8, 9 yang bermanfaat untuk kesehatan paru-paru. Ingat bahwa stroke ini nggak cuman punyanya lansia. Saya pun pernah loh ketemu narasumber yang usia 20-an udah mengalami serangan stroke. Jadi nggak muda, nggak tua, resiko serangan stroke itu ada. Oleh sebab itu dari dini kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sebagai bagian gaya hidup sehat kita. Jadi buat Anda para stroker ya, dan juga mungkin Anda yang sekarang dalam keadaan sehat, yuk kita jaga kesehatan. Buat yang sedang sakit, kita kembalikan kesehatan itu. Take action. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin. Dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dong dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall.
Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Ibu Siti Fatimah yang terkena serangan stroke, ya. Usianya padahal masih 40 tahunan loh, 43. ya. Iya 43, kan 40 tahunan, Bu. Si Ibu lucu juga. Iya, ini tensinya memang tinggi, sempat mencapai angka 180 sehingga mengakibatkan Ibu Siti ini terkena stroke pecah pembuluh darah. Ya Bu ya, sekarang masih dalam usaha untuk kembali pulih gitu kan ya. Tapi sekali lagi, tensi yang tinggi itu tidak tiba-tiba. Kita menabung gaya hidup yang tidak baik sehingga membuat tensi itu tinggi. Ibu coba diingat-ingat lagi. Kira-kira apa yang membuat Ibu tensinya sampai sebegitu tinggi? Ya. Sok diingat-ingat apa aja? Makanannya kurang sehat. Makanannya kurang sehat. Ya maksudnya sering makan goreng-gorengan, Makan goreng-goreng. Makan yang santan gitu apa. santan-santan. Ya, Tinggi gula enggak? gula saya enggak. Maksudnya yang manis-manis suka? Enggak. Yang asin-asin? Iya, asin-asin. Asin-asin suka. Iya. Oke, jadi makan nggak dijaga ya Bu ya? Tidurnya gimana dulu? Tidurnya, namanya ngasih asi anak Pak. Anu mah. Jadi pasti 2 jam, Iya. 3 jam sekali pasti bangun ya Bu ya. Boro-boro mau tidur. Boro-boro, mulai tidur baru kan? maklep udah. Ngerti Bu, saya Bu. Tidur nggak bagus juga. Ibu olahraga nggak? Iya, olahraga kurang karena sibuk sama kerjaan ibu rumah tangga biasa. Ibu sebagai ibu rumah tangga ya, stresnya tinggi nggak sih? Iya. Apa sih? Suka mikirin apa ngomel-ngomel, sih? iya nggak mikirin apa-apa sih, cuman ya namanya anak-anak mau sekolah, mau apa gitu, pokoknya tiap hari Ada aja bikin yang dipikirin sarapan, ya? bikin sarapan, buru-buru mau antar sekolah, Oke. buru-buru mau yang kecil belum mandi, ya gitu terus tiap hari. Jadi intinya adalah 4 pilar pola hidup sehat tadi memang tidak dilakukan. Ya. Akhirnya apa? Kena hipertensi. Akhirnya apa? Stroke pecah pembuluh darah. Nah, pemirsa, buat Anda yang punya hipertensi, ya hati-hati dengan hipertensi, the silent killer. Apalagi jika Anda mau hamil atau mungkin sedang hamil. Kami punya tips bagaimana caranya mencegah hipertensi pada saat kehamilan. Ini Mas Boy jagoannya begini mah. Jadi pemirsa, kalau Anda saat ini sedang hamil, ya ini kalau kita bicara masalah mencegah hipertensi dalam kehamilan. Jadi sebenarnya kondisi hipertensi dalam kehamilan itu suatu kondisi yang memang tidak bisa dicegah. Ya karena semua kehamilan itu beresiko atau punya potensi untuk terjadinya kenaikan tekanan darah. Untuk itu maka kita harus melakukan tata care pemeriksaan kehamilan yang baik dan benar. Kita bisa mencegah dari preeklamsi ringan, artinya di tensi 140/90, jangan sampai kemudian terjadi preeklamsi berat dari 140 naik ke 160 dengan bawahnya per 110. Bahkan kita juga bisa mencegah untuk terjadinya eklamsi atau kejang dengan mengendalikan tekanan darah tersebut. Upaya yang bisa dilakukan lagi adalah menjaga kenaikan berat badan Anda selama hamil. Kenaikan berat badan yang berlebihan ini juga akan berisiko untuk terjadi masalah kenaikan tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan Anda. Kemudian tetap pola hidup sehat ini juga harus diterapkan selama masa kehamilan. Ya, jaga berat badan, jaga pola makan, tidak terlalu banyak garam, tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu banyak lemak, istirahat yang cukup, kemudian faktor stresnya harus dikendalikan dengan baik. Jadi ini adalah upaya-upaya yang bisa Anda lakukan saat hamil untuk mencegah jangan sampai kemudian terjadi hipertensi, bahkan amit-amit ini terjadi yang kita sebut namanya kejang atau eklamsi yang kemudian bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Dan pasca persalinan pun tetap harus melakukan pemantauan ya tekanan darah secara rutin di rumah untuk memastikan tekanan darahnya masih dalam keadaan baik dan normal, dan apabila ada masalah dan kendala segera hubungi dokter. Ya, jangan tinggal diem aja, jangan dicuekkan, jangan diabaikan karena kesehatan ibu ini sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan satu keluarga. Ibu kan bilang bahwa sekarang ini mengalami kesulitan dalam tidur ya. Memang gangguan pada tidur ini umum terjadi pada pasien stroke. Dan masalahnya gangguan tidur ini bisa berdampak ke hal yang buruk. Pertama, resiko stroke berulang bisa meningkat, memperlambat proses pemulihan, mengganggu fungsi memori, bisa menyebabkan depresi. Banyak yang bisa terjadi akibat kualitas tidur yang buruk. Para pasien stroke ini membutuhkan kualitas tidur yang baik. Kualitas tidur yang baik ini dapat mendukung kemampuan neuroplastisitas. Sebuah kemampuan atau kondisi di mana otak bisa melakukan restrukturisasi dan juga membuat koneksi jaringan baru sel-sel saraf di bagian otak yang masih sehat, sehingga mempermudah pasien stroke untuk mempelajari kembali fungsi pergerakan yang memang sudah mengalami gangguan. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, otomatis suasana dan lingkungan harus dalam keadaan nyaman. Nah, tapi Anda bisa tambahkan nih dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan nantinya akan mengeluarkan 3 warna laser, yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah, khusus ya sinar kuning ini pada malam hari akan mengoptimalkan tubuh Anda dalam memproduksi hormon melatonin.
hormon yang berperan penting dalam proses tidur Anda. Nah, penurunan hormon ini sering terjadi pada pasien stroke, sehingga makanya pada pasien stroke ini sulit Susah tidur. untuk memulai tidur. Iya. Nah, kita optimalkan kembali dengan menggunakan teknologi laser. Tapi Anda nggak perlu khawatir, karena ketika Anda gunakan pada pagi hari, yang dioptimalkan itu adalah hormon serotonin. Hormon yang akan membuat Anda lebih energik, lebih semangat dalam latihan. Jadi ketika pakai di malam hari rasanya ingin tertidur dan tidurnya menjadi lebih pulas, tetapi ketika digunakan pada pagi hari nantinya rasanya menjadi lebih bersemangat. Jadi saya harap tips ini bisa bermanfaat untuk Ibu Siti dan juga pemirsa di rumah. Ingat, kualitas tidur merupakan kunci penting dalam proses pemulihan stroke. Kalau kita bicara masalah tadi yang dikatakan Mbak Preti, masalah melatonin, serotonin yang semuanya itu ada di otak kita, maka kita harus menjaga supaya kualitas darah dan udara di kepala kita terutama itu akan berfungsi dengan baik. Nah, teknologi laser ini ada extensionnya, ada tambahannya yang bisa digunakan selain pegangan tangan juga dimasukkan ke area rongga hidung. Pasang di sini, Bu, di hidung kita seperti nih, ini, Bu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi teknologi laser yang dimasukkan ke area rongga hidung, harapannya dia akan membuat tadi kualitas udara di area hidung dan juga area kepala. Karena ini merupakan satu kesatuan yang kemudian akan membuat kualitas udaranya menjadi lebih baik. Di mana situ ada otak, ada panca indera kita, dan juga tadi ada bagian di otak kita yang namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin tadi supaya kualitas tidur ibu menjadi lebih baik lagi. Dan ini untuk melancarkan tadi aliran darah kepala, jadi mencegah kalau yang sering ada nyeri kepala, kemudian ada sering gangguan keseimbangan, vertigo, nyeri kepala sebelah atau migrain, ada masalah dengan sinusitis, kemudian mencegah terjadinya stroke berulang, Bu, ya karena kualitas darah di otak ini juga akan terjaga dengan baik. Jadi jangan ragu-ragu lagi pemirsa untuk memanfaatkan teknologi laser supaya tadi kualitas darah lebih baik, terutama untuk yang intranasal supaya di kepala kita bisa berfungsi dengan baik lagi. Walaupun gangguan pergerakan yang dialami oleh pasien stroke ini bersumber dari gangguan pembuluh darah di otak, tetapi ingat bahwa ototnya tetap harus dilatih. Yes. Nah, di sini ada teknologi tambahan yang bisa digunakan juga oleh Ibu Siti dan pemirsa di rumah, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, seperti ilustrasi berikut. Nah, misalkan pada Bu Siti boleh tuh dimanfaatkan terutama pada sisi kiri tubuh. Nantinya stimulus elektrik ini akan mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah tidak aktif atau otot-otot yang sudah mengalami kelemahan agar menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah penguatan otot. Lalu yang kedua adalah mengurangi spastisitas atau kekakuan. Dengan Anda melatih otot Anda, maka harapannya neuroplastisitas ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi si otak ini akan berusaha untuk mencari jalan baru karena ototnya sudah aktif. Jadi saya sarankan kepada Bu Siti, gunakan teknologi laser, gunakan intranasalnya, gunakan teknologi NMES juga secara rutin. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, ingat, stroke ini bukan akhir dari segalanya. Selalu ada harapan, selalu ada upaya. Seperti Bu Siti hari ini datang untuk menjemput pulih. Anda pun juga nih yang sedang nonton kita nih, jemput pulih sesegera mungkin, gunakan teknologi laser dari sekarang. Supaya ibu makin semangat, makin yakin dengan teknologi laser yang bisa membantu pemulihan ibu. Karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya, Bu. Ya, termasuk mereka-mereka yang sudah terkena stroke. Nah, coba kita simak yang satu ini nih, Bu. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau. Apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Nah, ini juga adalah beberapa tamu dari Go Healthy yang memang semuanya pernah terkena stroke ya. Ibu, ada yang ibu kenal siapa aja di sini? Nih, ini Pak Suhadi nih, role model stroker yang sekarang kayaknya nggak pernah terlihat. Ini emang pernah kena stroke, Pak? Nggak kelihatan gitu loh. Iya. Ada yang ibu-ibu juga, ada yang nggak bisa jalan, udah bisa kembali jalan, gitu loh. Udah bisa lari lagi. Tapi kesamaan dari mereka ini semua adalah mereka mau usaha. Mereka mau usaha lebih. Mereka mau konsultasi ke dokter. Kalau dikasih obat diikuti disiplin. Mereka mau menjalankan pola hidup sehat, makannya, tidurnya, olahraganya, stresnya, dan mereka semua mau menggunakan teknologi laser. Kalau mereka bisa kembali sehat, mereka bisa kembali pulih, ibu juga bisa. Iya. Betul. Oke, semangat ya Bu. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Mas Boy terima kasih. Sama-sama Kang Bapak juga terima kasih. Jadi pemirsa sekali lagi,
Memang betul, stroke adalah penyakit yang berat, betul sekali. Tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan harapannya bisa mencegah komplikasi atau bisa mencegah komplikasi berulang. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Take action sekarang juga, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, kesehatan adalah yang utama, berikan yang terbaik buat tubuh kita. Dapatkan hanya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Pemirsa, mau Anda laki, perempuan, usia berapapun, ingat semuanya bisa terkena komplikasi jika Anda tidak menjalankan pola hidup sehat. Jika Anda ingin sehat, ingat kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat yuk! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.